mungkin Mas Goib nggak suka, tapi saya dukung Amran memperjuangkan nama baik dia. Kenapa, Bang? Gimana, Bang? Jadi komisaris, masuk tiap hari atau lebih santai? Iya, kalau di Pertamina, saya nggak tahu di tempat lainnya. Di Pertamina komisarisnya super sibuk ya. Jadi hampir tiap hari masuk. Serius, Bang? Iya, mungkin minggu ini saya cuma hari Jumat ini yang nggak masuk kantor. Sisanya masuk kantor rapat lebih dari 1. Yang 2 hari lalu kita malah meeting sampai jam 8:30 malam. Ngurusin perusahaan. Katanya jadi komisaris masuk sehari. Saya nggak tahu kalau tempat lain. Kalau di Pertamina nggak seperti itu. Yang saya alami 2 bulan terakhir nggak seperti itu. Yang dibahas apa, Bang? Iya kan banyak sekali persoalan-persoalan dan banyak yang butuh nasihat, bahkan butuh approval dari komisaris Pertamina. Ini perusahaan holding, punya 7 subholding, dan dengan seluruh entitas sampai anak cucunya mungkin 200-an. Banyak sekali yang perlu kita urus. Dan kalau misalnya ini terganggu kan, kita harus segera-gera ada mitigasi di awal. Karena keamanan negara. Masih sering ngobrol sama teman-teman kabinet, Bang? Ada yang masih sering telepon, ada. Ada yang masih sering telepon. Ngasih update gitu? Ngasih update, karena kita kan, mungkin nggak semua, tapi sebagian lah. Saya juga nggak berani klaim sebagian besar, tapi sebagian hubungannya sangat baik kan. Hubungannya hari-hari sangat baik, sangat dekat lah gitu. Kan biasanya orang baru merasa perlu ketika kehilangan, Bang. Nggak tahu juga, itu wallahu a'lam. Tapi saya kan begitu selesai itu malamnya sudah punya klien loh. Hari ini saya selesai, malamnya saya sudah punya klien loh. Jadi saya pikir-pikir, maka mungkin saya bikin aja kantor deh ya gitu. Untuk nampung juga teman-teman yang ada beberapa juga yang ikut keluar kan. Jadi XPCO pada keluar dari juga XPCO. Ya? Makanya kita bikin aja kantor. Jadi saya sekarang itu mungkin jadi komisaris juga di sebuah kantor namanya Principal Communication Office. Singkatnya PCO juga. Oh gitu, Bang. Jadi kalau bahasa Indonesianya kantor komunikasi utama gitu. Gitu. Tugasnya? Kerjaannya? Iya, kerjanya udah itu kan malamnya udah ada klien, belum ada perusahaannya udah ada klien malamnya. Luar biasa. Berarti udah ada yang nungguin itu. Gitu. Jadi tapi isu-isu terkini segala macam tetap ngikutin ya, Bang ya? Ya tentu iya, tentu iya. Saya itu nggak bisa lepas dari politik. Jadi hobi nggak punya. Kehidupan lain juga nggak punya. Nggak ada, Bang? Nggak ada. Golf, tenis, apa segala macam. Pedal nggak. Nggak ada. Saya itu jadi kayak Pak SBY dong. Pak SBY kalau nggak ngomongin politik sehari agak enggak juga, gitu? tapi saya misalnya weekend itu biasanya hibernasi aja. Oke. Hibernasi itu baca buku, nonton film, atau ya trekking cari tempat sunyi. Hiking cari tempat sunyi. Sendirian aja itu ya? Ya nggak sendiri dong, sama istri. Gitu, tapi cari tempat yang sunyi, lebih kayak gitu aja. Tapi ngikutin politik itu nggak bisa putus. Iya. Jadi hidupnya masih politik. Karena teman-teman kalau setiap ketemu Bang Hasan pasti nanyanya situasi dan iya, politik. Kalau nggak nanya dia sharing. Ya. Malah jadwal-jadwal yang apa ya? Jadwal layanan psikologis ya, pemberian layanan psikologisnya agak banyak sekarang karena dianggapnya kita udah nggak sibuk gitu loh. Jadi banyak yang datang. Yang butuh layanan psikologis banyak banget. Oh, termasuk ini ya, termasuk elit politik datang dong ke Abang. Ada yang datang, ada yang telepon, ada yang ngajak ketemu, ada yang ngajak ngopi. Minta konseling. Curhat. Ya curhat lah. Bagaimana ini begini, bagaimana menghadapinya gitu. Ya kita tampung aja ceritanya. Orang terkenal juga berarti ya? Orang terkenal semua. Ya lihat aja daftar calling saya nanti. Terus saya lihat ya. Lihat aja nanti siapa aja yang calling itu. Termasuk ketua-ketua partai katanya ada, Bang, yang suka nelfon Abang. Ada petinggi-petinggi adalah. Ada petinggi partai lah ya. Petinggi partai ya. Ya kan sebelum jadi anggota kabinet kan hidup kita juga seperti itu kok. Ya. Urusan kita juga sama orang-orang itu kok gitu. Ini cuman justru mereka nggak lebih leluasa selama saya jadi anggota kabinet, mereka lebih nggak enakan buat nelpon. Oke. Gitu. Begitu kita berhenti, teleponnya nggak berhenti gitu. Itu ya. Jadi Bang Hasan nggak nganggur, teman-teman. Bukan nggak ada kerjaannya, kan ada yang bilang nih. Nggak ada kerjaannya, Bang. Sampai ngomongin orang lain, atau ngomongin kabinet.
Ya boleh ikut saya sehari, sekali-sekali ikut saya seharian, biar kelihatan ada kerjaan nih orang Pemda itu. Oke, ini karena Bang Hasan udah di depan saya, nggak afdol kalau saya nggak tanya-tanya soal isu terkini. Iya. Satu soal ijazah, Bang. Ini ijazah orangnya udah lengser, tapi kasusnya tidak pernah selesai. Bahkan ini sampai kepada tahap tersangka 8 orang yang dianggap menyebarkan informasi palsu dan lain-lain lah. Gitu. Gimana Bang melihat kondisi ini? Saya itu pernah memperjuangkan nama baik saya. Ketika nama baik saya pernah dicemarkan. Dan memperjuangkan nama baik itu butuh waktu berbulan-bulan. Dan dengan biaya yang juga tidak sedikit. Dan waktu itu sayangnya saya tidak bisa pidanakan orang yang mencemarkan nama baik saya karena undang-undangnya mengatur seperti itu. Jadi saya hanya bisa menggugat perdata. Jadi saya tahu rasanya bagaimana perjuangan untuk memulihkan nama baik. Mungkin Mas Goib nggak suka, tapi saya dukung Amran memperjuangkan nama baik dia. Kenapa Bang? Ya berarti dia merasa nama baik dia harus dipulihkan. Dan dia nggak nuntut pidana kan, karena dia nggak bisa nuntut pidana. Kalau dia nggak bisa nuntut pidana, dia hanya bisa melakukan gugatan perdata kan. Kalau dia bisa tuntut pidana, pasti dia tuntut pidana itu. Saya juga waktu itu sadar, saya nggak bisa tuntut pidana ini orang. Jadi saya hanya bisa tuntut perdata. Untuk memulihkan nama baik kita. Jadi ini perjuangan memulihkan nama baik. Nah untuk urusan Pak Jokowi, beliau bisa tuntut pidana nih. Tentu kalau beliau mau menempuh soal pidana, beliau sudah yakin betul nih bahwa beliau bisa menangkan ini. Jadi saya itu dalam posisi orang itu berhak memperjuangkan nama baiknya kalau dikuyo-kuyo terus nama baiknya. Saya justru heran ada orang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun ini aja kerjanya. Ngulik-ngulik soal ini, ngilik-ngulik soal entah apa. Buat saya kalau orang ini mungkin nggak sama-sama kita ini. Level psikologisnya udah nggak sama-sama kita ini. Udah jauh lebih hebat daripada kita nih level. Kalau nggak orang biasa, orang normal kayak kita, nggak akan punya daya tahan kayak gitu. Ini punya daya tahan kayak gini, kalau nggak orangnya spesial nih, ya, kalau nggak ada yang orkestrasi, itu aja. Maksudnya Abang ada bohirnya gitu? Entah itu, tapi ada yang orkestrasi, kenapa daya tahannya begitu sebegini, kuat? Dan efeknya apa, yang diharapkan impactnya apa? Apa impact yang diharapkan dari itu apa? Itu pertanyaan banyak orang juga sih. Apa? Menurut Abang apa? Ya saya nggak tahu jadinya. Mau menjelek-jelekan, kalau mau menjelek-jelekan, Pak Jokowi udah dari 2012 dijelek-jelekin orang. Dibilang dulu bukan Islam lah, dibilang ibunya bukan Islam lah, dibilang anak PKI lah, dibilang macam-macam lah. Dan nggak pernah putus kan, zaman jadi presiden juga nggak pernah putus kan. Ada yang bilang sebenarnya ujungnya Gibran sebenarnya Bang. Kan Pak Jokowi udah lengser. Ya whatever itulah. Tapi hari ini kan yang menggugat kan Pak Jokowi. Gitu. Ujung-ujungnya kemana saya nggak tahu. Orang ini kan musuh Pak Jokowi juga pasti musuhin Gibran kan. Iya. Ya maksudnya gitu. Kan bukan musuhin Pak Jokowi itu tiba-tiba dia senang sama musuhin sekeluarga lah gitu tepatnya. Iya, satu keluarga ini mereka. Dan memang ada orang yang seperti itu. Yang kita nggak bisa paham lagi kenapa bisa segininya orangnya. Saya yakin Mas Goib juga nggak bisa paham tuh kenapa orang tuh bisa seperti ini levelnya gitu loh. Yang levelnya sudah kita nggak bisa pahami lagi gitu loh. Makanya saya dulu sarankan ini para ahli psikologi, para ahli-ahli psikiater layak meriset orang-orang ini gitu. Ini ada apa ini gitu. Jangan-jangan memang ada orang yang selama ini belum diobservasi gitu loh. Ada kelompok-kelompok orang yang selama ini belum diobservasi gitu. Belum diteliti. Dia luar biasa lah gitu. Luar biasa ini gitu. Tapi saya dukung orang memulihkan nama baiknya. Karena dia dicemarkan, dihancurkan begitu. Jadi kalau mereka tersangka wajar ya? Terus orang sekarang bilang, ngapain sih Pak Jokowi mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digituin. Misalnya siapa yang bilang dengan sok bijak, harusnya ini diselesaikan aja, ditunjukkan dengan menunjukkan ijazah. Iya, secara teori benar. Tapi nanti lama-lama, setiap orang yang dituduh macam-macam, korban itu yang harus membuktikan bahwa dia tidak begitu. Kan harusnya si penuduh yang harus membuktikan bahwa dia benar. Iya, iya. Berjuang memulihkan nama baik itu artinya dia akan buktikan bahwa ijazahnya benar, tapi lewat apa? Lewat pengadilan. Saya waktu dituduh aneh-aneh dulu oleh salah satu media kan, saya perjuangkan dengan akhirnya saya membuktikan saya tidak salah gitu loh.
Dan itu berjuangannya 6 bulan, ngabisin uang, ngabisin waktu, memulihkan nama baik hanya untuk dapat permintaan maaf. Itu pun nama baik kita belum tentu pulih gitu. Makanya saya dukung Pak Amran melakukan langkah yang jadi eye catching ini gitu. Karena kalau hanya dengan cara begini, nama baik dia bisa pulih. Belum tentu juga dia ambil uang itu, wallahu alam ya. Belum tentu juga dia pakai itu uang gitu, wallahu alam. Tapi dengan cara seperti ini, dia bisa tunjukkan menang di pengadilan, nama baik dia bisa pulih. Tapi Pak Amran dianggap membungkam pers, Bang, karena Kan selalu tuduhannya begitu. Saya juga dulu begitu menuntut itu dianggap membungkam pers juga. Tapi nama baik saya siapa yang ngurus? hanya diri kita sendiri yang bisa mengurus nama Hanya baik kita. dan itu kita korban uang sendiri loh untuk memulihkan nama baik. Emang diganti? Saya bayar lawyer itu emang diganti kan enggak? Emang nih Pak Amran bayar lawyer emang diganti? Diganti negara kan enggak juga? Diganti sama itu kan enggak juga? Jadi makanya hati-hati nanti kalau kita mau menginsinuasi orang, mau menuduh orang, apalagi mencemarkan nama baik orang. Buat saya kalau orang berani fight untuk memperjuangkan nama baiknya, berarti dia yakin dia benar. Udah gitu aja. Persoalan kalah menang nanti di pengadilan itu urusan lain lah. Berarti menurut Dan ini lewat jalur yang resmi. bukan jalur kekerasan loh. Kan memang jalurnya disediakan ya? ini kan jalurnya disediakan kan gitu. Lewat jalur yang disediakan, jadi jangan marah orang menempuh jalur yang disediakan. Gitu. Berarti menurut Bang Hasan, Pak Amran cukup berani mengambil segala resiko dengan berbagai macam. Iya, kalau sudah terbuka kayak gini kan, kalau misalnya dia kalah kan juga berisiko buat nama baik dia. Jadi nggak gampang loh memperkarakan orang yang udah jelas-jelas secara aturan nggak bisa kita pidana. Mungkin dipidana. Kan jalurnya ada Dewan Pers, Bang. Kan berarti dia sudah tempuh Dewan Pers. Saya juga dulu tempuh Dewan Pers kok. Iya. Saya dulu juga tempuh Dewan Pers kok. Dia kan juga udah tempuh Dewan Pers. Jadi ya kayak gitu aja. Tapi jangan antipati kita kalau ada orang memperjuangkan nama baik lewat jalur hukum. Ini saya satu lagi soal Pak Amran nih. Kan tuntutan 200 miliar dianggap tidak masuk akal karena dianggap membangkrutkan perusahaan pers. Itu kan tuntutan, kan hakim bisa putuskan nanti. Oke. Loh, kan ada hakim. Hakim kan akan nilai ini layak gak, cocok gak, masuk akal gak. Tapi intinya itu bukan 200 miliarnya. Intinya dia mau memulihkan nama. Bisa jadi bikin nol sama hakim kok. Ya kan? Ada hakim. Ini kan tuntutan dari dia gitu loh. Dan nilai harga dirinya mungkin, bukan nilai harga diri, nilai nama baik dia mungkin segitu gitu loh. Dulu saya juga nuntut media yang sama 64 miliar kok. Terus? Jadi mau lanjut ke sidang dengan Anda dituntut 64 miliar atau Anda minta maaf. Akhirnya mereka milih minta maaf. Coba bayangkan untuk dapat minta maaf kita harus ke pengadilan coba. Habis uang, Bang? Lumayan lah. Kan gitu. Kenapa sampai sebegitunya Bang Hasan memperjuangkan nama baik? Karena itu cerita dari awal sampai akhir ngibul semua. 14 halaman ngarang semua, saya udah bilang ini cerita ngarang. Kalau kamu tulis kita berakhir di pengadilan nih. Tapi dia tetap tulis. Dengan dalih info A1. Ya udah kita ke pengadilan kalau gitu. Kita ke Dewan Pers, dia nggak jalankan perintah Dewan Pers, kita ke pengadilan.